Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aba ba'du. Para bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Ya, dalam kajian kali ini di hadapan sampean semua, kita tetap mengaji ya seperti adanya. Ya, tentang makrifat kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala agar lebih ketinggian makrifat itu lebih lagi terhadap sampean semua. Nah, seputar itu. Nanti akan saya terangkan tentang bagaimana hakikatnya zikir sampean. Jadi, zikir itu ada hakikatnya. Untuk sumber pengetahuan sampean. Sebagai tambahan tongkat ya, pegangan untuk pendakian batin sampean menuju ke ketinggian makrifat sampean kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk bukti sampean supaya sampean semakin handal makrifat sampean, semakin cakap ketinggian makrifat sampean kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inilah sampean perlu mengkaji ilmu tasawuf, ilmu untuk mengenal Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah, sampean semua ini ya sering-sering ngaji tidak bosan ya alhamdulillah. Ini kan kajian yang menyentuh. Nah, untuk sampean semua, bagaimana kajian ini bisa menyentuh hati sampean tentang isi-isinya, ya kan? Untuk mengembalikan kesegaran batin sampean setelah keseharian sampean berlarut dalam kesibukan harian sampean. Sampean kan ya sudah lelah dengan keseharian sampean. Ada sampean yang sudah pernah berdosa, sekarang sudah lelah dengan dosa-dosa itu. Sampean pernah bermaksiat, tapi sampean sudah lelah dengan maksiat demi maksiat itu. Dan sekarang ingin bertobat kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk mengenal diri hingga mengenal Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga pertobatan sampean diterima oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala? Ya, sebaiknya seyogyanya sampean teruslah mengkaji ilmu tasawuf seperti ini. Itu akan saya paparkan kalimat demi kalimat, bab demi bab, hingga sampean tadi belum tahu, sampai sampean tahu, mengerti dan memahami. Hingga sampean bermakrifat kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya pengajian ini. Sebagai kunci kemenangan sampean. Sebagai lentera jiwa sampean. Karena sampean selalu bersemangat untuk mengkaji. Selalu bersemangat dalam kajian ini untuk memenuhi hidup sampean dengan berzikir terus kepada Gusti Allah dengan zikir yang patut, apa yang sampean dikiri dengan cara-cara yang benar. Itulah biar sampean lebih paham lagi. Nah, sampean kan terus mengkaji, masa ilmu tidak tambah? Insya Allah semakin hari ilmu semakin tambah. Sampean semakin paham juga dari penambahan ilmu terus-menerus itu. Insya Allah berkah. Lah, sampean di sini itu harus mengetahui sekarang tentang hakikat zikir sampean. Kemudian sampean setelah mengetahui hakikat zikir sampean kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, kemudian sampean harus bertauhid dengan zikir itu dengan tauhid yang benar. Masa begitu? Lah iya, zikir itu tidak sembarangan. Tidak kok zikir terus pokok berbunyi lisannya, ya kan? Geleng-geleng kepalanya. Duduknya bagus, ya kan, menghadap kiblat, keadaannya suci bersih dari keadaan ya suci hadas kecil dan besarnya. Tidak demikian saja. Zikir sampean juga harus bersih daripada zikir yang selain kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itulah sampean perlunya di sini sekarang. Itu saya beri pengertian bagaimana sampean mengucapkan zikir itu dengan cara yang benar. Ya kan? Iya. Dengan cara yang benar itu intinya harus sampean dikaitkan keistimewaan sampean. Untuk selalu zikirnya itu bertauhid. Ya masa? Iya, ini kuncinya dalam kajian ini.
Sampean bertauhid dalam berzikir. Jadi berzikir itu perlu tauhid. Iya, perlu, wajib. Berzikir kok tidak ada tauhidnya. Ngawur nanti berzikirnya. Sampean lihat itu. Ya kan, sampean saksikan. Di luar sana, banyaklah orang yang berzikir. Sampean tanya itu. Zikirnya sudah bertauhid belum? Ya, kalau belum jangan ditiru. Makanya harus mengkaji dulu. Setelah mengkaji baru dipraktekkan zikirnya. Biar zikirnya itu tergolong dengan zikir yang bertauhid. Nah, pada kali ini. Satu sisi kalau sampean semua menganalisa, ya kan, dengan pengertian tauhid, amat penting untuk sampean tauhid itu. Karena tauhid itu nanti akan menambah kesadaran sampean yang jadi seorang penzikir. Jadi orang zikir itu pentingnya bertauhid. Kalau zikir saja tanpa ada tauhid tidak penting sudah zikirnya. Wong tidak bertauhid kok. Bertauhid saja tapi tidak berzikir itu juga tidak penting. Jadi harus lengkap. Berzikir, ya kan, harus berpegangan dengan tauhid. Nah, jadi berkunci pada bertauhid dalam zikir sampean. Ini. Lah, berzikir sendiri itu harus patut, harus pantas sampean. Patut dan pantasnya bagaimana? Berzikir sampean itu tetap berada di landasan tauhid. Ini landasannya, ini realnya. Kalau tidak itu, jangan jadi landasan. Kalau bukan itu, jangan jadikan real. Untuk zikir sampean harus dilandasi dengan tauhid. Ini sepatutnya zikir sampean. Itulah dikatakan zikir sampean, zikir yang sejati. Lah kok demikian namanya, zikir yang sejati? Iya. Zikir sejati itu apa? Begini, zikir sejati itu maknanya sampean sudah keluar dari kealpaan ketika berzikir. Sampean sudah keluar dari kelalaian ketika berzikir. Dan sampean dengan terus-menerus menghadirkan hati sampean ketika berzikir dan memurnikan zikir lisan sampean itu, sampean sertai dengan perasaan bahwa Gusti Allah lah yang mengucapkan zikir lewat lisan sampean. Itu dikatakan sampean berzikir dengan zikir yang sejati. Itulah zikir sejati sampean. Saya tidak paham loh, sampean begitu tidak paham, dengarkan. Itu loh, dengarkan begini. Intinya kalau sampean zikir, jangan ingat macam-macam. Jangan sampean ada kesalahan, entah di hati, entah di pikiran. Tancapkan, jangan sampai lalai dengan Gusti Allah yang sampean zikiri. Hati sampean harus hadir kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hati sampean harus ikhlas murni dengan zikir sampean. Yang dari lesan sampean itu harus sampean masukkan ke hati, penuh dengan pemurnian. Juga sampean ikuti dengan perasaan. Di dalam perasaan sampean bahwa yang mengucapkan zikir lewat lisan sampean itu adalah Gusti Allah. Itu. Loh kok begitu ya? Lah iya. Ayo, yang sampean berzikir itu, kalau dilihat, kan lisan sampean bergerak, berucap, berbunyi. Tapi siapa yang menggerakkan? Siapa yang membunyikan? Itu harus sampean rasakan bahwa Gusti Allah lah yang mengucapkan zikir lewat lisan sampean. Bukan sampean itu yang berzikir. Tetapi Gusti Allah lah yang mengucapkan zikir lewat lisan sampean. Lah dari situlah sampean harus jeli dalam kajian ini. Untuk melihat posisi sampean itu bagaimana dalam keadaan zikir itu. Kalau dilihat, ya sampean terawang, sampean teropong, wah sampean teropong. Entahlah, apa, sampean lihat itu pokoknya. Kalau dilihat dari sisi lain, bahwa zikir yang mengalir ya lewat lisan sampean itu, memang keadaan zikir sampean sendiri. Kalau dilihat posisi itu loh ya. Kalau sampean berzikir, kan memang sampean yang berzikir. Tidak siapa-siapa, bukan Gusti Allah. Kalau posisi itu dilihat, memang sampeanlah yang berzikir. Tetapi, ini, dengarkan, akan tetapi. Sampean tak akan kuasa berzikir tanpa mendapatkan kemudahan. Sampean tidak akan kuasa berzikir tanpa mendapatkan kemampuan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada lisan sampean. Betul? Apa betul? Betul apa betul? Loh, kok diam? Siapa yang menggerakkan lisan sampean? Siapa yang membunyikan lisan sampean hingga lisan sampean bergetar dan berbunyi dengan zikir itu? Siapa itu? Yang memberi kemudahan, siapa yang memberikan kemampuan kepada lisan sampean itu? Kan Gusti Allah. Berarti begini, Gusti Allah lah yang berzikir mengingat sampean. Iya kan? Wong sampean tidak mampu apa-apa sih. Sampean tidak jadi lakon, wong tidak mampu apa-apa. Ibarat sampean nggak ada. Yang zikir itu siapa? Gusti Allah yang zikir itu. Gusti Allah lah yang berzikir mengingat sampean. Lah, kok terbalik? Ya begitu memangnya. Malah Gusti Allah lah yang berzikir mengingat sampean. Lah, itu kalau posisi itu sampean lihat.
Kalau sampean lihat pada hakikat pengertiannya begini. Dengarkan baik-baik begini. Lah kok senyum-senyum ketawa-ketawa kok. Jangan senyum-senyum, dengarkan. Disuruh mendengarkan kok. Pada hakikatnya, tidaklah sampean itu berzikir mengingat Gusti Allah kecuali itu terwujud berkat zikirnya Gusti Allah terhadap sampean. Iya, itu hakikatnya. Zikir sampean itu hakikatnya begitu. Sampean itu tidak berzikir wong karena sampean hamba. Masa bisa apa-apa wong sampean makhluk? Ya kan? Tidak ingat sampean kepada Gusti Allah wong sampean itu hamba wong makhluk kok. Tidak ada sampean itu. Hakikatnya itu kan zikirnya Gusti Allah terhadap sampean. Hingga sampean itu diberi kemudahan, diberi kemampuan pada lisan sampean untuk zikir kepada Gusti Allah. Itu intinya dalam segi hakikatnya bila diterawang dari segi itu. Lah itu loh. Terus kita pelajari lebih jauh lagi ya. Bila sampean lihat dari sisi yang lainnya, ya kan, bahwa Gusti Allah lah yang maha kuasa untuk menghembuskan ingatan zikir sampean. Ini betul apa? Betul. Lebih jauh lagi begitu memang. Gusti Allah lah yang berkuasa menghembuskan ingatan zikir sampean. Ya tentu siapa yang menjalankan segalanya? Ya Gusti Allah sih. Maka sebenarnya yang terjadi adalah, ini kuncinya. Maka sebenarnya yang terjadi adalah Gusti Allah berzikir terhadap dirinya sendiri lewat lisan sampean. Ini kuncinya. Itu sebenarnya begitu. Gusti Allah lah yang berzikir terhadap dirinya sendiri. Namun berzikirnya Gusti Allah itu lewat lisan sampean. Nah begitu. Itu yang dikatakan hakikat zikir sampean. Artinya hakikat zikir sampean sudah sampean itu mengesahkan Gusti Allah. Iya kan? Mengesahkan Gusti Allah dengan zikir tadi. Jadi sampean kalau sudah mengesahkan Gusti Allah dengan zikir itu, sampean sudah lenyap dari zikir sampean sendiri. Artinya sampean sudah tidak berzikir, hilang kezikiran sampean, lenyap zikir sampean. Sudah fana sampean dalam kesaksian sampean kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu karenanya. Di situ sampean sudah hidup dalam penyaksian kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Adanya Gusti Allah saja yang ada. Tampaknya begitu. Sampean sudah menyaksikan kebenaran Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga Gusti Allah Subhanahu wa taala lah yang berzikir dan dizikiri. Itu poinnya di situ, harus digarisbawahi. Jadi begitu memangnya. Gusti Allah Subhanahu wa taala lah yang berzikir dan Gusti Allah Subhanahu wa taala lah yang dizikiri. Ingat? Enggak ingat? Faham? Gak paham? Waduh, ingat gak ingat? Paham gak paham? Ya tidur saja, wong ngaji kok. Kalau ngaji, iya itu matanya dibuka, kupingnya dibuka. Iya, itu modalnya, wong ngaji cukup modal kuping kok. Yus gak paham, ya gak ngerti itu bagaimana. Ya wes, dengan demikian, maka kajian kali ini, itu sebenarnya saya terangkan bagaimana ya. Sama itu bisa sungguh-sungguh mengenal Gusti Allah Subhanahu wa taala lewat asmanya. Mengenal Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan zikirnya. Lah, di situ supaya jadi keteringatan sampeyan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala terus. Syaratnya sepanjang sampeyan sanggup bersabar untuk memahami kajian ini. Itu syaratnya. Lah, disinilah kajian ini moga-moga ya berharga untuk sampeyan. Moga-moga ya dapat memuncakkan semakin naik makrifat sampeyan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.